Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lola Aulia dengan NIM 23020074124. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resensi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Profil saya. Jadi, Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah tanah sastra Indonesia yang diciptakan oleh sastrawan tanah air, yaitu Pramudia Anantatur pada saat beliau diasingkan ke Pulau Buru sebab kritik pedasnya pada pemerintah. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Di sini politik etis adalah politik balas budi, jadi seperti warga Indonesia atau warga pribumi akan disekolahkan oleh Belanda, lalu nanti jika sudah lulus nanti harus bekerja bersama Belanda gitu. Jadi di sini politik etis itu kita tidak boleh mengabdi pada bangsa kita sendiri. Lalu selanjutnya kita ke sinopsis. Dikisahkan kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Minke yang bersekolah di HBS atau sekolah semacam SMA ya pada zaman dulu. Di sini dikisahkan bahwa Minke atau Tirto Ardi Surjo begitu mengagumkan dan mengunggulkan bangsa Eropa hingga ia lupa akan budaya Jawa, hingga pada akhirnya Minke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Nah, di sini ada cerita mengapa akhirnya Minke merasa bahwa bangsa Eropa adalah penindas bangsa lain. Kisah Bumi Manusia berawal saat Minke mendapatkan tantangan dari temannya, yaitu Robert Surhoff, untuk ke Wonokromo mendatangi seorang gadis cantik Indo-Eropa, yaitu Annelies Melema. Hingga kemudian Surhoff menjadi rival Minke sebab mereka berdua menyukai gadis yang sama, yaitu Annelies Melema. Tapi Annelies Melema mencintai Minke karena Annelies Melema ini termasuk Indo yang ibunya itu Jawa, dan Minke juga termasuk orang Jawa. Jadi dia kayak kagum sama Minke gitu. Di sisi lain dikisahkan Nyai Ontosoroh atau ibunya Annelies yang dijual ke orang Belanda. Orang Belanda ini Herman Melema. Herman Melema ini ayahnya Annelies. Jadi Nyai Ontosoroh itu dijual oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ayahnya Nyai Ontosoroh mendapatkan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Waktu itu Nyai Ontosoroh ini ayahnya bekerja di pabrik gula, dan Herman Melema ini sebagai orang yang jabatannya tinggi di pabrik gula tersebut. Meskipun begitu, Nyai Ontosoroh banyak belajar melalui Tuan Melema. Ia belajar ilmu pengetahuan hingga berkehidupan bak bangsa Eropa. Jadi walaupun Nyai Ontosoroh ini menggunakan kebaya dan berpenampilan seperti orang Jawa, namun Nyai Ontosoroh ini bisa berkehidupan bak bangsa Eropa yang memiliki pengetahuan tinggi dan attitude yang baik. Awalnya, Tuan Melema sangat baik dan mencintai Nyai Ontosoroh. Akan tetapi, semua sirna saat anak sah dari Tuan Melema dari Belanda hadir untuk bekerja di Indonesia serta menggugat Tuan Melema. Di sini kenapa Tuan Melema digugat? Karena Tuan Melema meninggalkan anak dan istrinya di Belanda dan lebih memilih menetap di Indonesia bersama selirnya, yaitu Nyai Ontosoroh ini. Hal itu mengakibatkan Tuan Melema pergi meninggalkan Nyai Ontosoroh.
Nah, di sini Minke yang hadir di kehidupan mereka, yakni Nyai Ontosoro dan Enolis, sangat disambut hangat oleh keduanya. Akan tetapi, hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Minke. Hal itu karena Ontosoro adalah seorang nyai. Di sini nyai diibaratkan sebagai selir atau istri yang tidak sah, yang tidak pernah dinikahi secara agama dan secara negara. Namun, Minke tetap bersikap bersikeras mendapatkan Enolis hingga akhirnya mereka bisa menikah. Selepas kematian Tuan Melema yang masih menjadi tanda tanya besar, anak sah Tuan Melema yang sudah mengacaukan rumah tangga antara Tuan Melema dan Nyai Ontosoro kini menjadikan Enolis korban sebab ia adalah anak sah Tuan Melema, maka Enolis perlu dikembalikan ke Eropa dan harus rela meninggalkan Minke serta Nyai Ontosoro. Mengapa Nyai Ontosoro tidak diikut sertakan? Dikarenakan Nyai Ontosoro ini tidak memiliki ikatan sah dengan Tuan Melema. Jadi karena Nyai Ontosoro tidak dinikahi secara sah, jadi Nyai Ontosoro tidak bisa ikut ke Belanda. Minke dan Nyai Ontosoro mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Enolis yang hendak dibawa ke Belanda. Akan tetapi, hukum Eropa tetaplah tidak memihak pada orang pribumi seperti mereka. Maka, harta dan Enolis pun direnggut oleh sesuatu yang amat sangat mereka sanjung dan mereka agung-agungkan, yaitu bangsa Eropa. Jadi, di sini bangsa Eropa itu sangat berkuasa. Jadi kayak pribumi walaupun di tanahnya sendiri itu seperti menumpang karena yang berkuasa adalah bangsa Eropa. Termasuk pengadilan kulit putih yang sangat tidak adil pada orang pribumi seperti Nyai Ontosoro dan Minke. Selanjutnya kita ke penokohan. Di sini yang pertama ada Minke atau biasa dipanggil Sinyo Tirto Ardi Surjo. Salah satu murid HBS, ia mempunyai kepandaian yang luar biasa, pintar berargumen, dan penuh kehormatan. Di sini Minke ini digambarkan sebagai anak dari seorang bupati. Jadi dia termasuk memiliki privilege yang bagus ya, karena dia anak bupati. Karena itulah dia bisa sekolah di HBS. HBS itu sekolah yang didirikan Belanda dan orang-orang yang sekolah di situ antara lain yang orang-orang Eropa atau orang Indo yang masih memiliki darah Eropa dan orang-orang pribumi yang orang tuanya memiliki jabatan tinggi seperti bupati, patih, dan lain-lain. Yang kedua ada Enolis Melema. Enolis merupakan gadis cantik Eropa pribumi yang pemalu dan lugu. Walaupun Indo, namun ia tetap mencintai budaya pribumi. Jadi Enolis ini walaupun Indo, tapi kan Nyai Ontosoro ini kan Jawa. Jadi Enolis masih sangat mencintai budaya Jawa. Oleh karena itu, mengapa dia dicuplikan filmnya, Enolis pernah menggunakan baju kebaya sewaktu makan malam bersama Minke. Itu adalah tanda cintanya kepada budaya Jawa. Yang ketiga yaitu Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro adalah seorang nyai atau gundik Eropa. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa nyai atau gundik itu seperti selir atau istri yang tidak sah, yang tidak dinikahi secara agama ataupun secara negara. Nyai Ontosoro adalah wanita yang cerdas, bijaksana, mempunyai adab baik, mahir berbahasa Belanda, dan dia juga bisa berkehidupan bak bangsa Belanda. Yang keempat yaitu Robert Melema. Robert Melema akrab dengan kemewahan, selalu berpenampilan wangi dan rapi, berparas rupawan, tubuhnya tinggi, tangkas, tidak menyukai pribumi. Robert Melema ini kakaknya Enolis, jadi sangat berbanding terbalik dengan Enolis.
kakaknya ini sangat tidak menyukai pribumi, tapi Annelies sangat menyukai pribumi karena Annelies tahu bahwa ibunya pun juga pribumi. Yang kelima ada Robert Surhoff, ini temannya Minke, gemar merendahkan, menghina, dan bisa dikatakan suka jahat terhadap orang lain. Namun ia adalah salah satu sahabat dekat dari Minke. Nah, keunggulan dari novel ini sendiri, yaitu dari penulisan Bumi Manusia, sangatlah bagus, jalan cerita tetap mudah dipahami, kita sebagai pembaca mampu mengetahui dan memahami dari berbagai sudut pandang si tokoh utama cerita. Nah, novel Bumi Manusia ini memiliki nilai amanat yang bisa dikatakan luar biasa, baik itu tersurat maupun tersirat. Novel Bumi Manusia ini mengandung unsur historis sehingga sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh siapapun. Selanjutnya yaitu kekurangannya, banyaknya istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di pemikiran atau kehidupan para pembaca, jadi sedikit susah dipahami ya. Namun dibalik kekurangan tidaklah mengesampingkan kelebihannya. Novel ini hingga saat ini pun masih layak dan bagus untuk dibaca. Dengan kata lain, tidak habis termakan waktu. Selanjutnya kita ke quotes. Ini salah satu kutipan-kutipan yang ada di novel Bumi Manusia yang mungkin sedikit banyak mengandung amanat juga yang ada di novel Bumi Manusia. Yang pertama, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Ya seperti Nyai Ontosoro, dia belajar sendiri, mengembangkan usaha sendiri. Maka orang-orang yang seperti itulah yang nantinya akan sukses ke depannya. Yang kedua, aku lebih percaya ilmu pengetahuan akal. Setidak-tidaknya padanya kepastian-kepastian yang bisa dipegang. Nah, ilmu tidak akan berkhianat kepada kita, namun seperti yang dikisahkan dalam novel ini bahwa pengadilan kulit putih sangat berkhianat pada pribumi, namun jika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu tidak akan berkhianat pada kita. Selanjutnya, jangan menjadi kriminal dalam percintaan yang menaklukkan wanita dengan gemercing ringgit, kilau harta, dan pangkat. Lelaki belakangan ini adalah juga kriminal, sedang perempuan yang tertaklukkan hanya pelacur. Bisa dipahami ya. Dan selanjutnya, cinta itu indah Minke, juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya. Jadi kalau cinta bisa diperjuangkan dan bisa juga mendapat akibatnya. Dan yang terakhir, Mas, kan kita pernah bahagia, kenang yang itu saja, jangan yang lain. Jadi banyaknya hal bahagia harus dikenang, yang jelek dibuang saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.